12 tahun perjalanan cinta bukan sekedar hitungan waktu. Ia adalah kumpulan cerita yang tersusun dari tawa, air mata, doa, kesabaran, dan ribuan momen sederhana yang perlahan menjadi kenangan berharga. Kini 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Salam. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang telah Tuhan tetapkan, hari yang penuh sukacita dan syukur. Kita berkumpul di hadapan hadirat-Nya untuk mengikuti ibadah pemberkatan dan peneguhan nikah Saudara Alfat Apridolf Imbrodana Uai dan Saudari Nadi Rizpiandi Hauteas. Perjalanan kasih yang telah mereka lalui kini memasuki babak baru, di mana mereka akan mengikat janji suci di hadapan Allah dan jemaat-Nya. Karena itu, marilah kita mengerahkan hati dan pikiran hanya kepada Tuhan, Sang Sumber Kasih dan Pemilik kehidupan. Dengan penuh hormat, marilah kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Menghadap Allah. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. Kini 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dijawab Tuhan pada waktu yang tepat. 12 tahun perjalanan cinta dij
Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan nikah kudus pasangan saudara Alfa Apridolf Imrodana Puai dan saudari Nadi Rispiandi Hautias pada saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Silahkan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Sore hari ini bersama dengan keluarga besar Puai dan keluarga besar Hautias, kita membawa kedua anak kekasih kita, Alfa dan Nadine, agar hubungan cinta mereka boleh dikuduskan di hadirat Allah melalui pernikahan kudus ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku Nats yang membimbing kita dalam ibadah pemberkatan nikah saat ini, terpilih dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sekali lagi Roma pasal 8 ayat 28. Di sana firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Agar sebelum kedua anak kekasih kita diteguhkan dalam pemberkatan nikah sore ini, firman Tuhan ini datang untuk mendasari perjalanan rumah tangga dan keluarga mereka. Sambil kita mempersiapkan Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, kesempatan terlebih dahulu diberikan kepada paduan suara pelita kasih untuk memuliakan Tuhan dengan persiapan pujiannya.
Baik, terima kasih untuk pujian yang dipersembahkan untuk mengiringi perjalanan kedua anak kekasih kita Alfa dan Nadine ke dalam pelaminan rumah tangga mereka. Mari kita siap hati untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membaca firman Tuhan yang terpilih dari Yohanes pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Untuk itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, di hadirat-Mu kami boleh bersyukur Bapa oleh karena kasih setia-Mu Bapa, kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan kuduskan hati kami, pikiran perasaan kami, sucikan kami Tuhan dari berbagai dosa. Hamba pun Tuhan yang akan menjadi saluran berkat. Allah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Peranakan hikmat pengertian akal budi bagi hamba juga kami yang ada Tuhan Yesus. Engkau bersihkan hati kami supaya sebentar firman Tuhan yang dibacakan, direnungkan, biar firman Tuhan itu mendapat tempat di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, untuk kami dapat melakukannya. Inilah doa kami, sembahan syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Untuk menghormati firman Tuhan, jemaat dipersilakan berdiri. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 boyong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya menjadi percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sabar. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, salam. Sekali lagi salam. Mujizat itu masih ada. Sekali lagi tema renungan bagi kita setelah kita membaca sebuah kisah perkawinan di Kana dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saya ambil tema ini untuk kita renungkan firman Tuhan. Mujizat itu masih ada. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, keluarga besar Puai. Salam yang keluarga besar Puai. Salam keluarga besar Hauteas. Salam. Woi, Hauteas pun lebih nyaring ya. Nah,
Semua ada sukacita? Amin. Ya, amin karena suasana peminangan kemarin berjalan dengan lancar, sehingga oleh persekutuan dua rumpun keluarga yang gara-gara Alfa dan Nadine sudah dipersatukan, makanya kemudian dua keluarga besar bawa kedua anak mereka bersama dua orang saksi agar pernikahan kudus mereka boleh diberkati. Amin. Karena itu sebagai tanda wujud persekutuan persaudaraan di antara kita dua rumpun keluarga besar, mari kita saling berjabatan tangan satu dengan yang lain, bilang aku mengasihimu. Apapun yang terjadi kemarin sudah selesai, kasih itu kembali hadir di antara kita. Baik, sudah. Nah sekarang saya mau tanya kedua. Bagaimana dengan persiapan resepsi sebentar? Aman kok? Aman? Karena begini, ada kala karena gengsi, ada kala karena harga diri dari dua keluarga besar yang menikahkan anak, terkadang hanya untuk menyenangkan tamu undangan, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Sebab yang namanya pesta itu harga diri, gengsi keluarga dipertaruhkan. Dan karena itu biasanya dua rumpun keluarga besar tidak akan main-main yang namanya masalah resepsi. Mereka akan melakukan apa saja. Yang penting selesai pesta. Cerita di luar sana bahwa keluarga Puai, keluarga Hautias punya acara, punya resepsi, itu luar biasa. Tapi yang namanya persoalan juga pasti muncul. Bisa saja dalam suasana resepsi itu aman-aman saja. Tapi setelah resepsi mungkin muncul persoalan. Ada minyak goreng 1 liter di paman belum bayar. Waktu resepsi itu tamu terlalu banyak, yang pesan kursi cuma sekian, datang lagi sejumlah tamu, akhirnya pesan lagi dan kursi tenda belum dibayar. Itu yang namanya masalah dalam sebuah perkawinan, itu bisa muncul kapan saja, bisa saja di awal acara atau bisa saja ada di akhir acara. Dan yang namanya persoalan itu buat kita tidak tenang. Bahkan yang namanya persoalan dua rumpun keluarga besar yang sudah diikat menjadi satu bisa saja direnggangkan. Hanya gara-gara ada masalah, kita saling melempar tanggung jawab terhadap sebuah masalah. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, selesainya peminangan, selesainya ibadah pemberkatan, juga selesainya sebuah resepsi bukan pertanda bahwa dua rumpun keluarga besar punya tugas sudah selesai. Dan karena itu serahkan kepada kedua mempelai. Kalau dalam acara peminangan bisa duduk bersama untuk urung rembuk. Kalau dalam acara pemberkatan nikah dua keluarga besar bisa duduk berdampingan. Bahkan juga dalam acara resepsi itu semua bisa berjalan dengan baik. Maka kalau habis acara dan ada persoalan, duduk bersama, selesaikan bersama, supaya itu tidak menjadi beban awal bagi dua anak kekasih kita yang baru mau belajar berjalan dalam sebuah rumah tangga atau belajar untuk membentuk sebuah keluarga. Amin. Karena Bapak Mama saudara-saudaraku, dalam bacaan yang baru saja dibacakan bagi kita, Betlehem Mamtua Gas tadi sampai ini. Itu ada cerita sebuah pesta perkawinan di Kana, itu di daerah Galilea.
yang rupanya dalam bacaan kita tadi itu bukan ada dalam suasana peminangan, bukan juga dalam suasana pemberkatan, tapi itu dalam suasana resepsi perkawinan. Resepsi perkawinan. Di tengah-tengah suasana resepsi perkawinan atau pernikahan itu muncul sebuah persoalan. Dan persoalan itu adalah persoalan yang sentral. Persoalan yang menjadi pusat dari setiap peristiwa perkawinan orang-orang Yahudi. Yaitu stok atau persediaan anggur habis. Bapak Mama, saudara-saudaraku, menariknya di sini adalah bahwa ternyata Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu juga mendapat undangan untuk hadir. Ada yang bilang bahwa ini pesta perkawinan di Kana ini adalah pesta keluarga daripada Maria. Dan karena itu dalam bacaan kita tadi itu rupanya Maria itu ada di pertahanan belakang. Mungkin dia seksi konsumsi kok atau ibu dapur lah kita bilang begitu. Sehingga ketika anggur itu, persediaan anggur itu sudah habis, Maria tahu persis. Dan karena itu dia buru-buru datang untuk melaporkannya kepada Yesus. Nah, sampai di sini Bapak Mama, saudara-saudaraku, saya ingin mengajak kita untuk memahami dua hal terkait sebuah pesta perkawinan di kalangan orang-orang Yahudi. Yang pertama itu begini Bapak Mama. Di kalangan orang Yahudi, pesta perkawinan itu bukan ke model kotong yang resepsinya itu paling kurang dia hanya makan 2-3 jam. Setelah itu selesai. Orang Yahudi punya acara perkawinan itu makan 7 hari 7 malam. Dan selama 7 hari 7 malam itu tanggung jawab tuan pesta untuk memberi makan dari para tamu yang sudah diundang. Dan karena itu biasanya tuan rumah atau tuan pesta sudah memperhitungkan stok bahan makanan, minuman sesuai dengan undangan yang sudah keluar. Potong juga biasa begitu. Kalau keluar undangan 100, potong mulai kali bagi sudah. Undangan datang sebut bab 20 nama, tapi mungkin istri juga ikut, anak juga ikut. Kira-kira itu dong keluarga berapa anak Kedompuk anak 4. Kita mulai sapu dada. Semoga yang datang bawa 1 anak. Dan karena itu kalau datang dan bawa 4 anak, ini kita mulai ragu ini. Ini pas kosonde. Dan pesta perkawinan di kalangan orang Yahudi itu harga diri dan prestise keluarga itu dipertaruhkan. Kotong juga begitu. Kotong sonde mau kotong pun pesta itu selesai pesta orang cerita. Yang kotong baburu kau duduk di muka itu supaya sate itu kotong dapat. Karena kalau duduk di belakang itu biasanya sate hanya untuk orang-orang penting. Nah karena itu kalau sudi barisan ke-4 ke-5, itu kalau son dapat, itu memang biasa. Nah karena itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, selama 7 hari orang Yahudi berpesta, selama 7 hari juga itu menjadi kepuasan tersendiri bagi para tamu undangan yang hadir. Yang kedua, di kalangan orang Yahudi itu Bapak Mama, saudara-saudaraku, anggur itu bukan pelengkap pesta. Anggur bagi orang Yahudi itu adalah lambang sukacita kegembiraan. Anggur dalam sebuah pesta perkawinan itu menjadi materai sebagai simbol pengesahan bahwa sebuah pernikahan atau sebuah perkawinan sudah terjadi
Dan karena itu setelah seseorang meminum anggur, itu sebenarnya turut menyetujui, turut mengesahkan, bahkan juga turut mendoakan pasangan mereka yang menikah. Jadi saya baca tadi itu dia bilang begini, di atas pelaminan, kita bilang begitu, atau menurut orang Yahudi pelaminan itu mereka sebut chupa. Di atas sebuah pelaminan itu ketika acara mau dimulai, kedua mempelai diundang untuk datang atau ada di atas pelaminan, di atas chupa itu. Dan di atas pelaminan itu sudah ada satu cangkir yang berisi anggur utama. Kita bilang anggur yang terbaik. Kemudian ketika cangkir itu diangkat, dipegang oleh dua mempelai, diangkat di hadapan para tetamu, itu kemudian secara diam-diam doa dinaikkan oleh dua mempelai, bahkan juga oleh tamu undangan yang hadir, untuk mengisahkan bahwa mereka hari ini tidak lagi bujang, tapi mereka sudah sah menjadi suami istri. Dan setelah selang beberapa menit itu anggur diangkat sebagai tanda pengesahan, tanda bahwa semua orang itu memberi doa dan restu kepada pasangan yang menikah. Pertama-tama nanti dong dua minum bersama dari cangkir yang berisi anggur utama itu. Dan setelah kedua orang mempelai ini minum dari cangkir yang berisi anggur utama itu, langsung para hamba atau para pelayan itu mulai keluar dari belakang membawa anggur-anggur untuk disuguhkan kepada tetamu yang hadir. Nah itu yang tadi kita bilang, ternyata bahwa entahkah karena kurang perhitungan atau karena mungkin juga tamu yang tidak dapat undangan itu juga lebih banyak, maka akhirnya mereka kehabisan stok anggur. Dan dalam kondisi kritis seperti itu, Maria yang juga adalah mungkin tuan pesta itu tidak mau supaya harga diri keluarga mereka itu anjlok atau jatuh. Untuk kemudian dibicarakan di luar sana, bilang undang banyak-banyak tapi tidak siap makan, akhirnya kami sonde dapat anggur. Karena itu di tengah suasana kritis kehabisan anggur itu, Maria datang cepat-cepat kepada Yesus. Kemudian dia kasih tahu Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Sesuatu yang tidak dibayangkan oleh Maria, mungkin kita bisa bilang begitu, itu terungkap atau terlontar dari bibir mulut Yesus. Yesus bilang, mau apakah engkau dengan aku, ibu? Saatku belum tiba. Artinya Bapak Mama saudara-saudaraku, Yesus sebenarnya mau bilang bahwa kita ini kan hanya tamu. Itu urusan tuan pesta, itu urusan tuan rumah. Ya kalau mereka tidak mau mempedulikan saya dalam tanda petik, tidak mau melibatkan saya dalam kesulitan dan dalam persoalan itu, mau bikin apa? Makanya dia bilang waktuku belum tiba. Tapi dalam keyakinan imannya Maria tahu bahwa ketika Yesus tahu bahwa persoalan itu sementara muncul ketika suasana pesta berlangsung, Maria tahu bahwa Yesus pasti akan bersedia menolong. Karena itu setelah bicara dengan Yesus anaknya, dia berpaling kepada para hamba-hamba yang selalu mengantar anggur kepada para undangan atau para tamu itu. Dia bilang, kalau dia omong apa, buat itu. Dan kemudian Maria pasti ke belakang. Yesus kemudian mendapati para pelayan atau para hamba-hamba itu. Dan kemudian dia bilang kepada mereka, isilah tempayan-tempayan ini dengan air sampai penuh.
Nah, kembali saya mau bilang bahwa dalam tradisi orang Yahudi itu, mereka punya pesta, itu tidak seperti kita kita bilang dalam alam terbuka, di hotel dan lain-lain. Tapi mereka biasanya lakukan itu di dalam sebuah ruangan. Dan layaknya di sebuah ruangan, di depan pintu masuk itu selalu tersedia bejana-bejana pembasuhan. Karena orang-orang Yahudi itu bukan kayak kita kok pakai sepatu, menteren, pakai kaos kaki dan lain-lain. Nah, mereka kebanyakan itu hanya pakai alas kaki atau kotong bilang sendal. Nah, dan karena itu banyak yang jalan jauh, maka sepanjang perjalanan itu melekatlah sejumlah debu dan abu pada kaki dan telapak kaki mereka. Maka sebelum masuk injak pesta perkawinan yang biasanya dianggap sakral itu, mereka kemudian menanggalkan kasut mereka, dan oleh hamba-hamba atau pelayan-pelayan yang sudah disediakan oleh tuan pesta, mereka akan berdiri di muka untuk membasuh kaki para tamu undangan. Baru kemudian mereka masuk. Dan dalam bacaan kita tadi itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku, rupanya ada 6 tempayan yang disediakan oleh tuan pesta, yang kemungkinan besar air-airnya sudah dipakai habis untuk membasuh kaki para tamu undangan. Dan dalam bacaan kita tadi itu dia bilang bahwa isi dari tempayan-tempayan itu antara 2 sampai 3 buyung. Atau dalam ukuran kita hari ini itu dia bilang bahwa satu tempayan itu biasanya berisi 80 sampai 120 liter air. Bapak Mama, sebenarnya kalau ikut kotong punya pikiran sehat, ini air-air yang ada di tempayan ini sudah selesai dipakai untuk pembasuhan kaki para tamu undangan. Apalagi pada waktu itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku, yang namanya air itu tingkat kesulitannya cukup tinggi. Itu dorang harus berjalan berkilo-kilo untuk mendapatkan air. Bukan ke kita sekarang kok tinggal putar keran. Atau bukan ke kita sekarang kok kalau mau butuh air tinggal kita pesan tangki dia datang poa. Secara akal sehat tidak masuk. Karena yang habis anggur kenapa suruh isi air? Tapi oleh karena pernyataan Maria kepada mereka bilang kalau dia omong apa buat itu. Maka akhirnya harus berjalan jauh-jauh pun, kemudian akhirnya para hamba-hamba itu pergi untuk mengisi kembali 6 tempayan. Yang kalau kotong kali bagi itu, kemudian akhirnya dari 6 tempayan itu berisi 600 liter air. Dan dalam bacaan kita tadi itu, Bapak Mama, saudara-saudaraku, setelah selesai isi 6 tempayan penuh dengan air, anehnya Yesus bilang, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Dan ketika air yang tadi disuruh untuk isi itu mereka cedok, mereka ambil timba, kemudian bawa kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta itu kaget yang luar biasa. Saya ketika mempersiapkan bacaan firman Tuhan tadi ini, rupanya dorang pesta di mempelai perempuan pung rumah. Dan yang urus makan minum itu mempelai laki-laki. Dan karena itu ketika pemimpin pesta itu menikmati ini anggur yang luar biasa, yang jauh lebih nikmat dari anggur utama yang tadi diminum oleh 2 mempelai, yang sudah dibagikan kepada para tamu undangan yang hadir, ini justru jauh lebih nikmat. Karena itu dia dalam bacaan kita tadi itu dia panggil mempelai laki-laki, kemudian dia kasih tahu kepada mereka. Dia bilang begini kepada mempelai laki-laki, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas meminumnya, baru menyuguhkan anggur yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Mama, suatu sukacita luar biasa dalam diri mempelai laki-laki, bahkan juga dengan keluarga besarnya.
Oleh karena di ujung dari acara resepsi, sungguh pujian itu keluar dari mulut seorang pemimpin pesta. Itu artinya bahwa dalam undangan tamu yang sudah dikasih makan sekitar 7 hari itu ternyata bahwa harga diri keluarga, gengsi keluarga dipertaruhkan, tapi di penghujung dari pesta itu, sungguh kepujian itu diberikan oleh para tamu yang menikmati atau yang menghadiri pesta perkawinan itu. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, Yohanes, penginjil Yohanes itu dia mencatat bahwa ini adalah tanda mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di Kana yang ada di Galilea untuk menunjukkan kemuliaannya. Dan karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, ketika kita membaca dan merenungkan peristiwa ini, peristiwa tentang hadirnya sebuah persoalan di tengah-tengah suasana resepsi perkawinan, dan bagaimana campur tangan Yesus untuk menolong mereka yang berpesta itu, yang kemudian bukan saja mengangkat kembali harga diri keluarga, tapi memberi kepujian bagi keluarga besar. Maka menurut saya 2 hal dapat kita petik untuk kita bawa pulang teristimewa kepada kedua anak kekasih kita, Alfa dan juga Nadine. Hal pertama itu adalah begini Bapak Mama saudara-saudaraku, persoalan hidup, apakah yang kita jumpai sepanjang tahapan perkawinan kedua anak kekasih kita, mulai dari peminangan, saat ini masuk dalam acara kebaktian, atau bahkan sebentar dalam resepsi itu, bisa muncul kapan saja. Sekali lagi, persoalan hidup baik ketika dalam pesta atau dalam sebuah rumah tangga bisa hadir kapan saja. Karena itu iman dan pengharapan dari setiap mereka yang berpesta, yang menjalani kehidupan rumah tangga dan keluarga, itu harus memiliki iman yang teguh. Dan memiliki pengharapan terhadap Tuhan yang selama ini ia imani, Tuhan yang selama ini dia sembah. Sebagai Tuhan yang mampu menolong dan melepaskan dia dari setiap persoalan yang dia jumpai dalam kehidupan setiap hari. Karena itu secara khusus bagi kakak Alfa dan juga kakak Nadine, bahkan keluarga besar Puai dan keluarga besar Beno, sebelum berpesta, tempatkanlah imanmu yang akan menjiwai seluruh proses pesta yang akan dilakukan. Karena itu Bapak Mama saudara-saudaraku, tetap terhadap setiap peristiwa yang namanya persoalan yang kita alami, kita jumpai dalam kehidupan kita. Karena imanmu yang teguh, pengharapanmu yang utuh kepada Yesus yang engkau imani dan engkau sembah itu, beritahukanlah bahwa akan ada acara peminangan. Beritahukanlah kepada Yesus bahwa akan ada acara pemberkatan. Beritahukanlah Yesus juga bahwa pasti ada acara resepsi. Dan jangan jadikan Tuhan itu sebagai tamu. Tapi jadikan Tuhan Yesus itu sebagai tuan pesta yang bersama-sama kamu sebagai tuan pesta untuk mengelola setiap pentahapan pesta yang dilakukan. Karena Bapak Mama saudara-saudaraku, yang namanya manusia dengan segala persiapannya pasti ada keterbatasannya. Dan yang tidak terbatas itu adalah Tuhan kita. Dia tidak pernah terbatas karena dia melampaui segala sesuatu yang kita hadapi yang adalah persoalan. Sehingga di awal pesta, di dalam perayaan, bahkan sampai di akhir pesta, karena iman kita itu kita tempatkan untuk menjiwai segala proses pentahapan perkawinan. Maka ketika kita berseru karena kesulitan, karena ada persoalan, dia segera turun tangan untuk mengatasi persoalan yang sementara kita alami.
Yang kedua, mujizat itu memang masih ada. Tapi sekali lagi bahwa mujizat itu tidak turun langsung dari langit. Dia butuh peran aktif kita yang sementara bermasalah, sementara menghadapi persoalan. Dan itu terbaca dalam bacaan kita tadi, Bapak Mama, saudara-saudaraku. Yesus bukan seperti pesulap yang kemudian dia mulai simsalabim, mulai ada 6 tempayan yang sudah berisi anggur. Tapi mujizat itu juga butuh peran aktif kita untuk melakukan sesuatu. Sekecil apapun usaha kita, ketika kita bersedia untuk melakukannya, justru disitulah mujizat itu menjadi nyata. Karena itu ketika menjalani hari-hari hidup dalam rumah tangga keluargamu, Kakak Alfa dan juga Kakak Nadine, persoalan dan masalah itu pasti akan ada. Apakah dia ada di awal, di pertengahan, ataupun di akhir, yang namanya persoalan kehidupan rumah tangga keluarga itu pasti ada. Tapi Tuhan tahu kemampuanmu. Daya gerak, daya juangmu Tuhan tahu, Tuhan kenal. Dan karena itu jangan cepat-cepat kecewa dan putus asa ketika menghadapi persoalan dan masalah-masalah kehidupan. Kerahkanlah kemampuanmu, daya pikirmu, tenagamu untuk berusaha dalam mengatasi dan menjawab persoalan. Sama seperti para pelayan-pelayan dalam pesta perkawinan di Kana. Memang mereka merasa tidak masuk akal karena yang habis anggur kenapa disuruh isi air. Tapi oleh karena ketaatan mereka untuk melakukan sesuatu semampu mereka. Dan karena itu mereka segera bergerak, berperan aktif, mengisi 6 tempayan itu. Dan akhirnya ketaatan mereka, kedisiplinan mereka, mau melakukan sesuatu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus. Maka akhirnya air itu bisa berubah menjadi anggur, dan anggur yang terbaik, jauh melebihi anggur yang dipersiapkan oleh Tuan Pesta. Karena itu kepada Kakak Alfa dan Kakak Nadine, Tuhan tahu bahwa kamu mampu. Tuhan tahu bahwa kamu bisa. Makanya kamu berdua berkomitmen untuk masuk dalam rumah tangga dan keluarga. Dan karena itu layaknya cerita-cerita mereka yang mendahului kamu memasuki rumah tangga dan keluarga, bahwa dalam setiap rumah tangga dan keluarga pasti ada persoalan, pasti ada masalah. Jangan takut untuk memasuki rumah tangga dan keluarga. Yakinlah bahwa dalam dirimu ini ada kemampuan. Dan dalam kemampuan yang ada pada diri kamu berdua, ketika ada masalah, berusahalah untuk melakukan sesuatu sekecil apapun kemampuan yang ada padamu. Dan justru di sanalah pasti akan selalu ada tanda dan mujizat yang Tuhan Allah akan adakan untuk menyertai perjalanan rumah tangga keluargamu. Karena nats pembimbing kita tadi dalam Roma pasal 8 ayat 28 meneguhkan kamu. Di sana Paulus berkata kepada orang-orang di Roma, dia bilang begini, sebab kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yakinlah bahwa Tuhan Allah mengasihi Kakak Alfa dan Kakak Nadine. Dan kalau 2 orang sudah berkomitmen untuk membangun rumah tangga keluarga, rumah tangga dan keluargamu itu ada dalam rencana Allah. Dan karena kasihnya yang sudah dia rencanakan, dia pasti akan berjalan bersama 2 orang dalam rumah tangga, dalam keluargamu. Karena itu kuncinya cuma 1. Sehabis resepsi ini, hidupkanlah mesbah dalam rumah tangga keluargamu. Selalu tentukan waktu-waktu khusus untuk berjumpa dengan Dia. Serahkanlah perjalanan hidup rumah tangga dan keluargamu kepada Dia.
Dan undanglah dia untuk hadir dalam rumah tangga keluargamu. Dan dia hadir sebagai tuan rumah yang tidak akan meninggalkan rumah tangga keluarga. Karena ketika kamu undang dia sebagai tamu, dia hanya datang sesaat, kemudian dia pergi. Tapi kalau dia datang sebagai tamu dalam rumah tangga keluargamu, dia akan menetap siang dan malam. Sehingga ketika di saat suka maupun duka, dia selalu hadir untuk meneguhkan iman dan percayamu. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usahamu membangunnya. Tuhan memberkati perjalanan hidup rumah tangga dan keluargamu. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak PAR.
Baik, terima kasih untuk anak-anak par. Hari ini dong hadir di dong pung kakak pelayan pung nikah dan dong persembahkan pujian untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita, mari berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai 3 sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra-putranya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam perang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar menjadi suci di dalamnya. Silakan. Selanjutnya mari kita mempersiapkan persembahan syukur untuk kita nyatakan kepada Tuhan. Sebagai jawaban atas pernyataan syukur kita kepada Allah atas kasih karunia-Nya di dalam hidup kita dan pelayanan kita, maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada-Nya. Mama dong. Ayo sudah. Sebelum berdoa. Doa. Sabar kau doa dulu. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa pemilik hidup kami, di saat sore hari yang diberkati ini Tuhan, Tuhan boleh berkenan membawa kami jemaat-Mu Tuhan, bersama dengan anak-Mu Alfred, bersama dengan Nadi, orang tua dan keluarga Tuhan. Kami semua ada di sini Tuhan. Kami telah memuji, kami telah menyembah tentang kebesaran nama-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan yang adalah isi hati-Mu, yang sudah menguatkan kami semua, lebih khusus anak-Mu Nadi dan anak-Mu Alfred. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat ini Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Namun sebelum kami memberikan persembahan kami, sekiranya Tuhan dapat mengulurkan tangan Tuhan yang penuh kuasa, memberkatilah setiap persembahan yang kami persiapkan ini, sehingga ketika tangan kami terulur dan kami memberikannya, boleh dapat dipakai di dalam pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Lebih dari itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Tuhan jamah hidup kami, Tuhan jamah hati kami, supaya kami serahkan hidup kami, hati kami sebagai persembahan yang terindah, yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ini harapan kami, doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah kurban persembahan yang benar. Kami datang, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Kita sama-sama menyanyi di dalam KJ 393 ayat 1 dan seterusnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah biarlah ku jadi anakmu. Hidup bahagia setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu hidup bahagia abadi. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengarahkan hati kita masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan nikah kudus. Kini dengarlah tita pernikahan. Saudara Alfat Apridolov Imrodana Puai dan Saudari Nadi Rispiandi Hauteas. Hari ini saudara-saudari telah datang ke dalam rumah Tuhan
agar nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Tuhan yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendirilah yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia sendirilah yang telah berfirman seperti dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Di sana firman Tuhan berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan, yaitu Hawa, untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian pula, kita percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersekutukan saudara Alfat Apridolov Imrodana Puai dan saudari Nadi Rispiandi Hautias sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus menyebut dirinya mempelai jemaat. Waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana, ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Alfat Apridolov Imrodana Puai dan saudari Nadi Rispiandi Hautias, meskipun dalam nikahmu kamu akan menanggung salib, mengalami tantangan, bahkan penderitaan. Tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara berdua sesuai dengan janjinya. Karena itu saudara berdua dinasihati agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Di dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu, saudara berdua tidak dikaruniai anak, sebagai orang beriman, saudara berdua harus tetap setia dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara berdua dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh, saudara-saudari membentuk sebuah persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Kini dengarlah nasihat dan perintah. Nasihat dan perintah pertama saya tujukan kepada saudara Alfat Apridolov Imrodana Puai selaku suami. Hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi dia, menghormati dia, menghibur dia, melindungi, memimpin dan menolong dia sebagai istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Selanjutnya, nasihat dan perintah saya tujukan kepada saudari Nadi Rispiandi Hautias sebagai istri. Sebagai istri, hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu
karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suamimu dalam mengurus rumah tanggamu. Berdoalah agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Saudara Alfa dan saudari Nadi, setelah mendengarkan nasihat dan perintah tadi, kini dengarlah janji-janji Allah yang akan menyertai perjalanan dalam hidup rumah tangga keluargamu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Karena itu hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa akan melimpahkan berkat-Nya. Karena itu carilah Tuhan di setiap saat di dalam doa dan bacalah kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usahamu membangunnya. Setelah saudara berdua meneguhkan hatimu dengan janji-janji Allah tadi, maka saat ini telah tiba untuk kami mendengarkan janji setiamu satu dengan yang lain. Karena itu saya menjemput kedua mempelai agar di tengah-tengah persekutuan jemaat dan di hadirat Tuhan, silahkan berdiri. Silahkan pegang tangan kanan dengan tangan kanan. Dengan Bapak Mama saksi, silahkan berdiri. Pertama kepada saudara. Pertanyaan kepada saudara Alfat Apridolov Imro Dana Puai. Apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada istrimu yang tangan kanannya saudara pegang saat ini? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil engkau, Nadi Rizpiandi Hautias, sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malam. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayani dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin. Sebagaimana wajib saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Selanjutnya, apakah saudari Nadi Rizpiandi Hautias, apakah pengakuanmu di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suamimu yang tangan kanannya saudara pegang saat ini? Saya mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya mengambil Alfat Apridolov Imro Dana Puai sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayanimu dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, saya berjanji untuk hidup suci dengan dikau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Mari kita aminkan pengakuan dan janji mereka berdua dengan pujian hari ini. Tuhan berkati. Hari ini Tuhan berkati mempelai mengikat janji.
Saudara Alfa dan Saudari Nadi, cincin nikah ini menjadi lambang kesetiaan dan persekutuan cinta kasih di antara saudara berdua. Karena itu saat ini kenakanlah pada pasanganmu masing-masing. Saudari Nadi Rizpiandi Hautias, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta setiaku. Taruhlah aku sebagai materai di dalam hatimu dan seperti materai pada lenganmu. Sebab engkau adalah istri yang dikaruniakan Allah kepadaku. Saudara Alfat Apridolf Imrodana Puai, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta setiaku. Kembangkanlah saya pelindungmu, sebab engkau adalah suami pemberian Allah kepadaku. Saudara Alfred Apridolf Imrodana Puai dan Saudari Nadi Rizpiandi Hautias, sebagai hamba Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, saat ini saya meneguhkan nikahmu dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nikah yang telah dikukuhkan di hadirat Allah jangan sekali-kali diceraikan oleh manusia. Kini bertelutlah di hadapan Tuhan untuk menerima urapan berkat-Nya. Jemaat Tuhan saya jemput berdiri. Mari Bapak Ibu Saudaraku kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami memohon kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu atas pasangan yang menikah saat ini, agar mereka terpelihara dalam hidup. Berilah mereka kekuatan Roh-Mu yang memimpin mereka di jalan yang benar. Tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu, dan karena itu mereka tetap bersandar kepadamu dengan setia. Melalui hamba-Mu, tumpangkanlah tangan kuasa-Mu dalam perjalanan hidup rumah tangga dan keluarga mereka. Tuhan memberkati kamu dan memelihara kamu. Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan mengasihi kamu. Tuhan mengangkat wajah-Nya ke atasmu dan mengaruniakan kamu damai sejahtera dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku,
untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara Rian dan Saudari Nadine, kamu berdua telah sah menjadi suami istri. Karena itu kini bukalah cadar itu dan nyatakanlah cium kudusmu kepada istri. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, silahkan duduk. Sebuah pujian akan disampaikan bersama kedua mempelai dengan Haleluya Choir. Cik. Cik.
Baik Saudara Rian dan Saudari Nadine, kamu telah dilahirkan dan dibesarkan oleh kedua orang tuamu. Mereka telah mendidikmu bertumbuh dan menjadi dewasa. Dan dalam kedewasaan diri itulah kamu telah mengambil keputusan untuk hidup sebagai suami istri. Karena itu sebelum keluar dari rumah kedua orang tuamu, pergi dan jumpai mereka. Berilah penghormatanmu kepada mereka dan minta mereka mendoakanmu.
Saudara Rian dan Saudari Nadine, atas nama Majelis Jemaat dan Jemaat Maranatha Ebufu, saya menyerahkan surat nikah dan Alkitab ini untuk dipergunakan dalam kehidupan rumah tangga keluargamu. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, bahwa firman itu terang bagi jalanmu dan akan senantiasa menuntun hidup. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, dengan demikian sempurnalah ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah kudus sore hari ini, bahwa di tengah-tengah jemaat Maranatha Ebufu kembali terbentuk sebuah keluarga baru, yaitu keluarga atas nama Bapak Alfat Apridolf Imrodana Puai dan Ibu Nadi Rizpiandi Haltias. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Karena itu silahkan menghadap. Kembali sambut mereka dengan sukacita, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Selanjutnya sebagai pernyataan syukur bagi dua rumpun keluarga besar, kedua saksi dan juga kedua anak kekasih kita, mereka akan menyatakan syukur mereka melalui persembahan khusus. Kita angkat pujian syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak berhenti. Syukur atas awan hitam dan matahari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersama kedua anak kekasih kami,
Rian dan Nadine. Bersama dengan kedua orang tua mereka, keluarga Puai, keluarga Auteas, bersama dengan kedua orang saksi, Mama Jane dan juga Bapak Filipus. Kami datang di hadirat-Mu menaikkan puji syukur, hormat dan sembah kepadamu. Karena kasih setia dan kebaikan Tuhan sungguh nyata bagi peristiwa pernikahan kedua anak kekasih kami, Rian dan Nadi. Semua tahapan telah kami lalui, sehingga kami boleh membawa kedua anak kasih kami ke altar kudus-Mu. Dan dalam suasana ibadah saat ini, Engkau telah datang menjumpai kami. Bahkan secara khusus Engkau telah mengukuhkan dan memberkati kehidupan mereka sebagai suami istri. Dan dalam iman dan pengharapan kami kepadamu, kami sungguh percaya Tuhanlah yang akan berjalan bersama-sama dengan mereka untuk memasuki rumah tangga dan keluarga yang baru. Dan karena itu, ya Bapa di sorga, kami menyerahkan perjalanan hidup rumah tangga dan keluarga mereka dalam tangan pemeliharaan-Mu. Usaha dan pekerjaan yang akan mereka lakukan, nyatakanlah terang kehadiran-Mu Tuhan. Tolonglah mereka, kuatkan mereka ketika mereka berusaha dan bekerja. Ketika mereka mengalami tantangan dan persoalan, nyatakanlah mujizat-mujizat-Mu ketika mereka sudah mengerahkan daya dan kemampuan, agar di sana mereka melihat mujizat-Mu. Dan karena itu doa dan sembah mereka naikkan kepadamu, dan hidup mereka persembahkan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu terima kasih ya Bapa di sorga untuk persekutuan dua rumpun keluarga besar Puai, keluarga besar Auteas. Bila sepanjang percakapan-percakapan yang mereka adakan, baik dalam rumpun keluarga masing-masing, sampai Tuhan mempertemukan mereka pada hari kemarin dalam acara peminangan, semua yang merupakan kesalahan dan dosa yang Tuhan dapati dalam dua rumpun keluarga besar ini, kami mohon Tuhan Engkau ampuni mereka, supaya dengan pengampunan-Mu kasih mengikat satukan mereka, sehingga dalam perjalanan rumah tangga kedua anak kekasih mereka tetap ada dalam sebuah persekutuan keluarga besar. Supaya ya Bapa di sorga, apapun kendala yang akan dialami oleh kedua anak kekasih mereka, dua rumpun keluarga besar ini pun akan duduk bersama dengan kedua saksi. Mereka akan mampu untuk meneduhkan semua persoalan ketika duduk bersama, dan ketika mereka satu hati, mereka minta kepadamu dalam setiap seruan dan doa mereka. Karena itu ya Bapa di sorga, acara resepsi yang akan berlangsung selanjutnya di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tamu undangan yang mungkin sudah ada atau ada dalam perjalanan,
tuntun mereka, tibakan mereka dengan selamat, dan biarlah sukacita keluarga besar Puai dan keluarga besar Hauteas, kedua anak kekasih kami bersama dengan saksi, itu juga menjadi sukacita dan bahagia mereka. Supaya ya Bapa di sorga, di bawah tenda sukacita, doa restu dinaikkan, hormat dan pujian dipersembahkan. Sehingga rumah tangga dan keluarga yang akan terus dijalani oleh kedua anak kekasih kami adalah rumah tangga keluarga yang berjalan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Ini doa kami Bapa. Memberkati perjalanan rumah tangga keluarga, memberkati mereka dengan berkat-berkat yang telah Tuhan rancangkan bagi kedua anak kekasih kami, Rian dan Nadine. Supaya mereka mampu melihat bahwa sesuai dengan firman-Mu, mujizat itu akan selalu menyertai perjalanan rumah tangga keluarga mereka dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, untuk pengutusan dan berkat saya jemput mari berdiri. Kamu telah menerima cinta Tuhan. Biarlah cinta itu menyatukan kamu dalam cinta kasih yang abadi. Janganlah biarkan cinta di dalam hatimu menjadi padam, karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Tuhan Allahmu menyertai kamu selama-lamanya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Karena Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan jalanilah hari-hari hidupmu secara khusus bagi saudara Rian dan saudari Nadine. Masukilah rumah tangga keluargamu dalam naungan berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Salam. Silakan duduk mengambil saat teduh.